Aisyah, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau kabarnya Aisyah baik. Aisyah dari mana tadi? Dari kelas, Bu, habis belajar. Belajar apa, Aisyah? Belajar biologi, Bu. Aisyah sudah makan? Alhamdulillah, Bu, sudah. Ibu lihat-lihat mukanya Aisyah kok kayak nggak ceria hari ini. Apa ada sesuatu yang sedang terjadi sama Aisyah? Apa ada yang ingin Aisyah ceritakan ke Ibu? Jadi begini, Bu, saya ingin menceritakan masalah saya yang sedang saya alami, Bu. Baik, silakan Aisyah ceritakan ke Ibu bagaimana permasalahannya. Namun sebelum itu Ibu ingin menjelaskan sedikit kepada Aisyah bahwasannya semua yang Aisyah ceritakan ke Ibu itu akan terjamin kerahasiaannya. Jadi di sini yang tahu hanya Ibu dan Aisyah saja. Dan di sini Aisyah harus bisa terbuka ke Ibu tentang permasalahan Aisyah ini agar kita bisa sama-sama mencari jalan keluarnya seperti apa. Jadi apa yang ada di benaknya Aisyah, apa yang Aisyah rasakan, Aisyah harus bisa terbuka ke Ibu. Nah, dan di sini juga Aisyah datang ke Ibu secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak-pihak manapun. Dan di sini juga Ibu menerima Aisyah secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak-pihak manapun. Jadi bagaimana Aisyah? Apakah Aisyah sudah paham dengan yang Ibu jelaskan? Ya, Bu, saya paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Tidaknya saya bisa menceritakan masalah saya ke Ibu dan mencari jalan keluarnya bersama-sama untuk permasalahan Ibu. Baik, sebelum Aisyah menceritakan permasalahannya Aisyah kepada Ibu, di sini Ibu meminta kesepakatan waktu agar saat nanti membahasnya lebih efisien dan efektif. Bagaimana Aisyah? Boleh, Bu, saya rasa 30 menit cukup, Bu. Bagaimana, Bu? Baik, sekarang kalau Ibu boleh tahu permasalahan apa yang sedang Aisyah alami. Jadi begini, Bu, saya ada sedikit konflik dengan orang tua saya mengenai pendidikan saya, Bu. Nah, memangnya orang tuanya Aisyah mau pendidikannya Aisyah itu seperti apa? Orang tuaku mau kalau pendidikanku itu nanti kuliah, saya kuliah di UT, Bu. Sedangkan saya maunya saya kuliah di UNTAD, Bu. Jadi orang tuanya Aisyah itu maunya kalau Aisyah kuliah di UT. Iya, Bu. Nah, terus Aisyah maunya itu kuliah di UNTAD. Iya, Bu. Terus apa alasan orang tuanya Aisyah menyuruh Aisyah kuliah di UT? Katanya sih, Bu, biar lebih dekat dan bisa kepantau juga, Bu. Biasa, Bu, orang tua suka khawatir kalau anaknya pergi jauh. Nah, terus apa alasannya Aisyah lebih memilih kuliah di UNTAD? Karena saya ingin menambah pengalaman dan pengetahuan saya, Bu. Kebetulan teman-temanku juga banyak yang kuliah di UNTAD. Oh, jadi hal itu yang membuat Aisyah dan orang tuanya Aisyah berkonflik atau mengalami perbedaan pendapat, yang dimana Aisyah ingin kuliah di UNTAD, sedangkan orang tuanya Aisyah ingin Aisyah itu kuliah di UT. Iya, Bu, begitu. Mereka bersikeras supaya keinginannya mereka diikuti, Bu. Jadi hal itu yang membuat Aisyah dan orang tuanya Aisyah berkonflik atau mengalami perbedaan pendapat, sehingga Aisyah sedih dan bingung. Iya, Bu, saya bingung sekali. Ketika orang tuanya Aisyah lebih setuju kalau Aisyah kuliah di UT, apa yang ada di benaknya Aisyah atau apa yang Aisyah pikirkan? Ya, yang saya pikirkan bahwa orang tua saya jahat, Bu, kepada saya. Lalu saya merasa bahwa orang tua saya tidak memberikan saya kebebasan dalam menentukan pilihan dan masa depan saya sendiri, Bu. Saya merasa sedih jika keinginan saya ditentang oleh kedua orang tua saya, Bu. apakah hal seperti ini sudah pernah Aisyah alami sebelumnya? Belum, Bu. Jadi keinginannya Aisyah sekarang seperti apa? Ya, saya mau orang tua saya menuruti keinginan saya, Bu. Iya, Ibu paham dengan perasaannya Aisyah. Apakah sebelumnya Aisyah sudah pernah membicarakan hal ini kepada orang tuanya Aisyah? Belum pernah, Bu. Saya rasa percuma juga bicarakan ini dengan orang tua saya, Bu. Nah, jadi menurut Ibu, semua permasalahan tidak ada yang percuma jika dibicarakan dengan baik-baik. Coba deh, di sini Aisyah perkenalkan dulu untuk UNTAD itu seperti apa kepada orang tuanya Aisyah, toh entah dari segi pendidikannya atau akreditasinya, entah apanya lah. Kan pasti Aisyah di sini sudah
dapat informasi dari teman atau dari keluarga tentang kampus Unpad itu toh, atau dari media sosial, kan Aisyah sudah tahu. Nah, semoga dengan Aisyah ceritakan tentang kampus Unpad itu seperti apa, orang tuanya Aisyah bisa paham kenapa Aisyah ingin sekali kuliah di Unpad, seperti itu. Nah, setelah itu coba deh nanti Aisyah cari waktu luang dan waktu yang pas untuk menceritakan hal ini lebih dalam kepada orang tuanya Aisyah. Dengan Aisyah itu membicarakan hal ini secara baik-baik, dengan tetap menjaga perasaan orang tuanya Aisyah dan hak-hak orang tuanya Aisyah. Ya, Aisyah tahu sendirilah, kan sini Aisyah masih tanggung jawabnya orang tuanya Aisyah. Aisyah masih dibiayai oleh orang tuanya Aisyah, seperti itu. Nah, kan di sini juga Aisyah sudah dewasa. Aisyah sudah tahu mana baik buruknya, seperti itu. Dengan Aisyah bicara dengan orang tuanya Aisyah secara baik-baik, dengan memberikan pemahaman kepada orang tuanya Aisyah secara baik-baik, pasti Aisyah akan tahu hasil yang Aisyah dapatkan itu seperti apa. Begitupun sebaliknya, jika Aisyah bicara kepada orang tuanya Aisyah secara tidak baik-baik, dengan entah dari nada yang keras, atau orang tuanya Aisyah baru pulang kerja capek-capek, Aisyah langsung membicarakan hal ini, pasti Aisyah juga akan tahu hasil seperti apa yang Aisyah akan dapatkan, seperti itu. Nah, dan seperti yang Aisyah bilang tadi, orang tuanya Aisyah khawatir jika Aisyah pergi jauh dari orang tuanya Aisyah, kan pasti semua orang tua itu akan khawatir jika anaknya itu pergi jauh. Apalagi Aisyah di sini posisinya sebagai perempuan. Nah, apalagi kalau nanti di sana tidak ada keluarganya Aisyah, pasti orang tuanya Aisyah akan berpikiran, akan khawatir terus pada Aisyah. Nah, dan di sini lagi Aisyah harus bisa memberikan kepercayaan kepada orang tuanya Aisyah. Aisyah harus meyakinkan kepada orang tuanya Aisyah bahwasannya Aisyah itu memang betul-betul ingin kuliah di Unpad, Aisyah ingin menempuh pendidikan, Aisyah ingin meraih cita-citanya Aisyah, seperti itu. Jadi semuanya ini di sini balik kepada dirinya Aisyah. Bagaimana caranya Aisyah kasih pemahaman kepada orang tuanya Aisyah, kasih kepercayaan kepada orang tuanya Aisyah. Semua itu balik lagi kepada Aisyah. Nah, dan di sini juga, jikalaupun nanti orang tuanya Aisyah mengizinkan Aisyah untuk kuliah di Unpad, Aisyah harus bisa jaga kepercayaannya orang tuanya Aisyah. Jangan nanti orang tuanya Aisyah di kampung berpikir Aisyah itu di sana memang betul-betul kuliah, tidak macam-macam. Orang tuanya Aisyah itu sangat percaya kepada Aisyah, dan ternyata Aisyah di sana melakukan hal-hal yang lain daripada tujuan utamanya Aisyah pergi jauh dari orang tuanya Aisyah itu apa? Pasti kan kasihan juga orang tuanya Aisyah. Nah, makanya Aisyah di sini harus bisa betul-betul jaga kepercayaannya orang tuanya Aisyah. Jadi semua itu balik lagi ke dirinya Aisyah. Kasih pemahaman kepada orang tuanya Aisyah bagaimana, jaga kepercayaannya itu seperti apa. Jadi semua yang bisa menyelesaikan masalah itu Aisyah yang tahu baik buruknya seperti apa. Ya, mungkin keputusan itu semua ada di tangannya Aisyah. Jadi bagaimana Aisyah? Iya Bu, benar juga apa yang Ibu bilang. Nanti saya akan mencari waktu yang pas untuk membicarakan ini dengan kedua orang tua saya, membicarakan dengan baik-baik supaya orang tua saya paham dengan apa yang saya mau, dan semoga orang tua saya mengerti dan mengizinkan saya untuk kuliah di Unpad, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi dari permasalahannya Aisyah ini bisa Ibu ambil kesimpulan yang dimana bahwasannya Aisyah kurang dapat dukungan dari orang tuanya Aisyah dalam menentukan karir atau pendidikannya Aisyah ke depan, sehingga Aisyah berkonflik atau mengalami perbedaan pendapat dengan orang tuanya Aisyah. Dan di sini Aisyah kurang terbuka kepada orang tuanya Aisyah, sehingga apa yang Aisyah inginkan kurang diketahui oleh orang tuanya Aisyah. Dengan Aisyah menceritakan permasalahan ini ke Ibu, semoga masalah ini cepat terselesaikan dengan cara yang
baik-baik pula. Amin, Bu. Bagaimana perasaannya Aisyah setelah menceritakan permasalahan ini ke Ibu? Alhamdulillah, saya merasa lega dan saya merasa mendapat masukan dari Ibu tentang apa yang harus saya lakukan ke depannya tentang masalah ini, Bu. Oh iya Aisyah, sepertinya waktu kita sudah habis. Jadi jika masih ada yang Aisyah ingin ceritakan ke Ibu, kita bisa mengatur waktu pertemuan lagi. Bagaimana Aisyah? Oh iya, Bu, bagaimana minggu depan dengan hari dan waktu yang sama, Bu? Iya, bisa. Baik, Bu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu sudah mendengarkan dan membantu saya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini, Bu. Iya, sama-sama Aisyah. Saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.